dari aksi atau rencana aksi tanggal 10 Agustus itu nanti adalah perlawanan terhadap kezaliman gitu. Kalaulah misalnya dalam situasi seperti sekarang ini ada kasus ketika misalnya Rocky Gerung ditersangkakan misalnya atau misalnya mau dipenjarakan begitu, tentu saja ini semakin memantik perlawanan terhadap kezaliman itu. Tapi kalaupun misalnya kita disuruh memilih, lebih memilih mana? Membela Rocky Gerung atau melawan kezaliman itu. Maka sebetulnya pasti kita dengan mudah memilih bahwa esensinya adalah perlawanan terhadap kezaliman. Beliau itu melontarkan berbagai macam argumen, dan argumentasinya itu merupakan representasi dari perlawanan terhadap kezaliman itu gitu. Ya, sehingga para buruh sangat care, sangat peduli, sangat kalimat Rocky Gerung itu kalimat yang merepresentasikan perasaan dan juga pemikiran yang dirasakan oleh para buruh. Ketika ada upaya-upaya untuk mentersangkakan beliau, maka pada akhirnya perlawanan terhadap kezaliman itu pada akhirnya tentu akan semakin meningkat gitu. Ya, makasih, Cak Selam. Yang menjadi substansi utama dari aksi atau rencana aksi tanggal 10 Agustus itu nanti adalah perlawanan terhadap kezaliman gitu. Kalaulah misalnya dalam situasi seperti sekarang ini ada kasus ketika misalnya Rocky Gerung ditersangkakan misalnya atau misalnya mau dipenjarakan begitu, tentu saja ini semakin memantik perlawanan terhadap kezaliman itu. Tapi kalaupun misalnya kita disuruh memilih, lebih memilih mana? Membela Rocky Gerung atau melawan kezaliman itu. Maka sebetulnya pasti kita dengan mudah memilih bahwa esensinya adalah perlawanan terhadap kezaliman gitu. Nah, sebetulnya momentum ketika Bung Rocky Gerung mengatakan berkaitan dengan kalimat itu, kalimat yang dianggap sebagai kalimat yang tidak pantas itu kan sebetulnya juga momentum dalam forum seminar sebetulnya. Forum seminar diselenggarakan oleh para buruh yang memang berencana akan mengadakan aksi pada tanggal 10 Agustus. Tapi ingat bahwa sebelum seminar itu, sebelum rencana tanggal 10 Agustus yang akan dilaksanakan oleh para buruh itu sebetulnya berbagai macam komponen masyarakat itu sudah banyak aksi sebelumnya. Kita ingat bagaimana dokter turun ke jalan menuntut keadilan berkaitan dengan undang-undang kesehatan gitu. Kita juga ingat bagaimana bahkan para profesor turun ke jalan menuntut keadilan. Kalau mahasiswa sudah nggak berhitung lagi itu. Sudah nggak terhitung lagi bagaimana jumlah mahasiswa turun aksi ke lapangan dalam rangka melawan kezaliman ini. Nah, jadi sebetulnya buruh ini salah satu komponen saja di tengah-tengah masyarakat kita, itu yang menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman. Komponen-komponen masyarakat yang lain itu sudah lebih dahulu dan sudah berulang-ulang dilakukan perlawanan terhadap kezaliman, bahkan sampai pada level tingkat profesor. Profesor itu sudah level masyarakat, dalam struktur masyarakat itu sudah masyarakat yang kaum yang cenderung elit gitu. Artinya perlawanan terhadap kezaliman itu bukan lagi pada tataran masyarakat yang bersifat marginal. Kalau kita anggap bahwa dalam struktur masyarakat kapitalis itu buruh merupakan kalangan marginal, tapi juga para profesor sekarang sudah turun gitu. Jadi sudah level elit sekarang. Perlawanan terhadap kezaliman itu sudah sampai kepada level elit.
Artinya memang ini confirm, pasti bahwa di negeri ini sekarang tidak sedang baik-baik saja. Kezaliman itu nyata adanya yang akan disuarakan oleh para buruh nanti di tanggal 10 Agustus ini, dan tentunya semangat ini akan semakin menggelora, semangatnya akan semakin berlipat ketika seorang Rocky Gerung yang kita ketahui beliau itu memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis, beliau itu memiliki pemikiran-pemikiran disukai oleh negeri ini. Beliau itu melontarkan berbagai macam argumen, yang argumentasinya itu merupakan representasi dari perlawanan terhadap kezaliman itu, gitu. Ya, sehingga para buruh ya sangat 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 care, sangat peduli, sangat kalimat Rocky Gerung itu kalimat yang merepresentasikan perasaan dan juga pemikiran yang dirasakan oleh para buruh. Ketika ada upaya-upaya untuk mentersangkakan beliau, maka pada akhirnya perlawanan terhadap kezaliman itu pada akhirnya tentu akan semakin meningkat, gitu. Nah, kita harus pahami bahwa dalam struktur masyarakat kapitalis itu buruh itu kan tulang punggung industri. Buruh itu tulang punggung perusahaan. Nggak ada industri, nggak ada perusahaan yang bisa berjalan tanpa buruh, gitu. Bahkan sekarang ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar ini karena sentuhan tangan buruh, kan, yang membuat telekomunikasi, yang membuat berbagai macam fasilitas, gitu. Tapi dalam struktur masyarakat kapitalis juga para buruh itu dieksploitasi hak-haknya. Yang kaya dalam kapitalis itu bukan buruh, tapi majikan, gitu. Ya, buruh yang merupakan tulang punggung kapitalis itu justru tidak dihargai sebagaimana layaknya manusia. Jadi zolim sekali ini disuarakan oleh berbagai macam kalangan, termasuk saudara Rocky Gerung, termasuk Bang Rocky Gerung di situ, dan pada akhir pasti ini akan mendapatkan energi perlawanan yang lebih lagi dari kalangan masyarakat, terutama buruh itu sendiri. Saya kira itu, Bung Cak Selamat. Ya, Dr. Erwin Permana, kalau melihat substansi dari kezaliman yang kita rasakan, sebetulnya tidak dipungkiri ya, kezaliman itu sistemik sifatnya. Karena itu direferensikan gestur rejim atau tampilan rejim maupun tampilan sistem yang dipakai referensi oleh sistem untuk yang dipakai sebagai referensi oleh rejim untuk pengambilan kebijakan. Seberapa jauh sebetulnya kesadaran memahami kezaliman itu sebagai sebuah problem sistemik, Dr. Erwin Permana, kalau Anda melihatnya? Saya melihat kecerdasan untuk memahami masalah itu belakangan ini semakin meningkat, ya. Ini ditandai berkaitan dengan ketika di musim-musim tahun politik seperti sekarang ini, biasanya orang itu cenderung diskusinya itu, masyarakat itu cenderung diskusinya itu berkaitan dengan siapa. Walaupun sekarang masih ada segelintir masyarakat tentang siapa yang akan menjadi presiden, gitu. Tapi sekarang sebagian besarnya itu diskusinya sudah relatif berkaitan dengan konsep. Oke, itu sebuah kemajuan. Tentunya kita tidak menghentikan hanya pada sebuah konsep. Yang kita inginkan sebetulnya adalah diskusinya pada tataran yang lebih paradigmatik, yakni ideologi kemana negeri ini akan dibawa pada akhirnya, gitu. Sekarang sudah nggak mempan lagi ketika masyarakat misalnya di-endorse, bahkan calon presiden di-endorse oleh presiden, gitu. Dan itu nggak mempan. Bayangkan itu, seorang presiden, orang nomor satu di negeri ini mengendorse calon presiden, tengah-tengah masyarakat sambutannya sepi-sepi saja. Artinya masyarakat sudah sadar karena sekian kali ditipu, sekian kali dizalimi, gitu. Orang akan sadar bahwa di belakang ini ada apa, gitu, ya. Ketika politisi ngomong A, masyarakat itu secara psikologis itu memahaminya bukan A, tapi langsung Z. Ya, ketika dijanjikan banyak hal, masyarakat tidak memahami sebagaimana yang diucapkan oleh para politisi. Justru masyarakat itu memahami secara berkebalikan, gitu. Ini merupakan satu bentuk kesadaran yang terbentuk secara alamiah akibat masyarakat itu sering dizolimi, gitu, ya. Nah, tentu pada akhirnya ini kita tidak cukup hanya sebatas pergantian orang pada akhirnya. Tentu yang kita inginkan adalah kesadaran pada level yang lebih mendalam lagi, yakni pada level ideologis dan juga paradigmatik. Demikian, Cak Selamat. Ya, apa yang menjadi challenge ke depan supaya memang kesadaran itu tidak sepenuhnya ya bisa terrealisasi? Apa yang menjadi challenge ya untuk membangun kesadaran memang sepenuhnya? Karena ini menyangkut sebuah ekspektasi atau harapan perubahan yang mendasar dan menyeluruh kalau kita mencoba memperhatikan persoalan-persoalan yang ada di negeri kita. Sekalipun
kalau kita mencoba melihat kesadaran dengan road to kontestasi politik itu semakin meninggi, apalagi narasi-narasi yang diusung sebagai bagian dari agenda perubahan oleh buruh itu kan narasi ke narasi konstitusional, tetap ditakar sebagai sebuah narasi yang konstitusional, yakni proses pemakzulan Presiden Jokowi dan people power sebagaimana aliansi people power yang digawangi oleh Dr. Muhammad Taufik. Seperti apa Anda melihatnya, Dr. Arun Ya, yang Permana? namanya ekosistem sebuah sistem ketatanegaraan sekalipun itu buruk, tapi itu ada yang jaganya gitu. Jadi ekosistem itu memiliki penjaga, memiliki penjaga-penjaga yang menjadi pilar-pilar dari pokoknya sistem itu. Siapa yang menjadi penjaga sistem sekuler kapitalistik sekarang ini? Yang menjadi penjaganya adalah oligarki. Mereka yang menguasai media, mereka menguasai kapital, mereka memiliki akses terhadap regulasi yang bisa membuat regulasi yang sesuai dengan kepentingannya dia. Gitu. Jadi tantangan ke depan itu adalah oligarki ini, ya, mereka yang menguasai sistem itu gitu. Mereka memiliki kaki tangan, mereka memiliki ormas, mereka juga memiliki partai bahkan gitu. Ya, nah hanya saja memang untuk melawan tantangan yang memang tidak ringan ini sebetulnya bisa diatasi dengan kesadaran masyarakat gitu, masyarakat yang sadar yang mampu melawan segelintir orang ini, segelintir orang yang sangat-sangat pro status quo, bukan saja pro status quo, tapi dialah yang menjadi penjaga sistem gitu. Dia akan rawat sebanyak mungkin orang, dia akan beternak manusia gitu ya, dalam bentuk ya entah dalam bentuk partai politik, entah misalnya dalam bentuk instrumen-instrumen pendidikan misalnya, di mana orang-orang yang dibentuk itu sangat-sangat pro dengan status quo yang ada. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu. Hanya saja memang di sisi lain, ketika kesadaran masyarakat itu sudah semakin akumulatif ke depan, ketika masyarakat itu sudah memiliki konsep ideologi ke depan, maka sebetulnya kekuatan kapitalis ini atau kegiatan oligarki ini menjadi kekuatan yang rapuh saja di tengah lautan masyarakat yang sadar gitu. Kira demikian, ya selamat. Ya, Dr. Erwin Permana, memang challenge-nya lagi adalah membangun sebuah dialektika hingga kemudian muncul sebuah kesepahaman yang sama dalam bentuk koordinasi yang terkonsolidasi di antara keinginan-keinginan melalui sebuah saluran perubahan elektoral maupun non-elektoral. Kalau kita mencoba memperhatikan idealisasi perubahan yang digendaki dengan mencoba meresensi berbagai problem yang sekarang ini hadir di tengah-tengah kita, yang nampaknya problem itu sudah sedemikian sistemik, Dr. Erwin Permana. Betul, memang harus ada semacam konsolidasi, tapi bukan hanya sebatas konsolidasi wadah gitu ya. Kita memiliki wadah yang satu, yang lebih diperlukan lagi adalah konsolidasi ideologi, konsolidasi pemikiran. Satu, harus ada semacam kesadaran yang sama berkaitan dengan masalah. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus lanjutkan kepada kesadaran yang sama berkaitan dengan solusi dari masalah yang ada. Kalau kita sadar berkaitan dengan masalah saja, sedangkan memiliki solusi yang berbeda atas masalah ini, ke depan kita nanti akan compang-camping lagi ini. Ya, kita akan berkeringat aja terus di situ, gitu, tanpa ada solusi yang menghadirkan yang menghadirkan kesejahteraan, tanpa ada solusi tuntas atas permasalahan yang ada ini. Jadi yang diperlukan itu satu, kesadaran terhadap masalah. Oke, sampai sekarang ini masyarakat sudah sadar berkaitan dengan masalah sebagian besar, walaupun sebagian yang lain nampaknya juga nggak mau sadar gitu, terlalu kecil rongga pikirannya itu untuk memenuhi masalah yang ada, sehingga menganggap Indonesia ini masih baik-baik saja. Kita perhatikan masih ada saja kelompok masyarakat yang seperti itu di sosmed gitu ya, tapi sebagian masyarakat sudah merasakan berkaitan dengan problem yang ada sekarang ini. Maka sebetulnya adalah upaya untuk membangun kesadaran ini nih, untuk membangun solusi yang sama, solusi bersama, sehingga kemudian walaupun kita memiliki wadah yang berbeda, walaupun kita memiliki kelompok yang berbeda, walaupun kita memiliki ormas yang berbeda, tapi solusi yang ditawarkan itu satu pikiran, satu paradigmatik, satu ideologi yang mengarah kepada satu titik yang sama. Ini yang paling penting gitu. Maka pertanyaannya adalah ideologi apa yang harus kita hantarkan masyarakat ini dari berbagai macam komponen masyarakat ini, apalagi kalau bukan ideologi Islam. Ya, apalagi solusi yang lebih baik, ada nggak solusi yang lebih baik selain daripada kita implementasi Islam secara totalitas dalam kehidupan gitu. Bukan kemudian dengan solusi Islam kita harus menjadi satu wadah, enggak, silakan saja wadahnya apa saja. Ibu Mirah misalnya dengan aspeknya gitu ya.
kemudian Bang Dr. Muhammad Taufik misalnya dengan aliansi hukumnya silakan, tapi menuju kepada satu titik perubahan ideologi yang sama yang akan mengakhiri kezoliman yang senantiasa yang nggak pernah berhenti menerpa kita ini gitu. Nah, yakni penerapan Islam secara totalitas dalam kehidupan inilah solusi bersama kita, yakni solusi yang berangkat dari pikiran yang sama gitu. Cukup konsepnya saja yang sama, ideologi yang sama, adapun kendaraannya, adapun wadahnya, silakan macam-macam gitu ya, dengan berbagai macam karakter manusia itu, dengan berbagai macam kecenderungan manusia, tapi tetap solusi itu mengarah kepada solusi yang sama.